Agustina Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kesehatan spiritual. Definisi spiritualitas. Spiritualitas adalah usaha untuk mencapai tingkat mental atau metafisika tertentu, di mana pada kondisi tersebut manusia berusaha dengan keras untuk menyatu dengan Tuhannya, menyatu dengan alam semesta, dan menyatu dengan energi di sekitarnya. Spiritualitas lebih diarahkan pada usaha mencapai kedamaian pribadi melalui pemikiran-pemikiran dan pemahaman pribadi yang semuanya bertujuan pada akhir mengkomunikasikan diri dengan Tuhan atau alam semesta atau energi. Aspek dalam spiritualitas. Menurut Screwes pada tahun 2011, spiritualitas terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek eksistensial, yaitu di mana seseorang belajar untuk menghilangkan bagian dari dirinya yang bersifat egosentrik dan defensif. Aktivitas yang dilakukan seseorang pada aspek ini dicirikan oleh proses pencarian jati diri. Aspek yang kedua, yaitu aspek relasional, yaitu tahap kesatuan di mana seseorang merasa bersatu dengan Tuhan. Pada aspek ini, seseorang membangun, mempertahankan, dan memperdalam hubungan personalnya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, aspek kognitif, yaitu saat seseorang mencoba untuk menjadi lebih reseptif terhadap realitas transenden. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah literatur atau melakukan refleksi atas suatu bacaan spiritual tertentu. Melatih kemampuan untuk berkonsentrasi, juga dengan melepas pola pemikiran kategorial yang telah terbentuk sebelumnya, agar dapat mempersepsi secara lebih jernih pengalaman yang terjadi, serta melakukan refleksi atas pengalaman tersebut. Disebut aspek kognitif karena aktivitas yang dilakukan pada aspek ini merupakan kegiatan pencarian pengetahuan spiritual. Dimensi dalam spiritualitas. Menurut Holt dan kawan-kawan, dalam Adami tahun 2006, ada 2 dimensi dari spiritualitas. Yang pertama, dimensi keimanan. The Belief Dimension, melibatkan keyakinan spiritual dari aktivitas yang tak kasat mata. Misal, merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dimensi perilaku atau amal. The Behavioral Dimension, mempunyai ciri dengan adanya aktivitas-aktivitas spiritual yang bisa diamati, serta melibatkan materi-materi religius atau menghadiri peribadatan agama. Kemudian, dimensi spiritualitas menurut Stoll pada tahun 1998 dalam Hamid tahun 2009 menguraikan bahwa spiritual terdiri dari 2 dimensi. Yang pertama, dimensi vertikal adalah hubungannya dengan Tuhan yang Maha Tinggi yang menuntun kehidupan manusia. Yang kedua, dimensi horizontal adalah hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan atau alam. Karakteristik dari spiritualitas. Yang pertama, hubungan dengan diri sendiri. Pengetahuan diri yaitu siapa dirinya, apa yang dapat dilakukannya, serta mengenai sikap yang menyangkut percaya diri, percaya pada diri sendiri, percaya pada kehidupan masa depan, ketenangan pikiran, harmoni, atau keselarasan dengan diri sendiri. Hubungan dengan alam, mengetahui tanaman, pohon, marga satwa, dan iklim, serta melindungi alam dan berkomunikasi dengan alam. Contohnya, bertanam dan berjalan kaki.
Kemudian hubungan dengan orang lain. Hubungan yang harmonis meliputi berbagi waktu, pengetahuan, dan sumber secara timbal balik. Hubungan yang tidak harmonis, maka akan terjadi konflik dengan orang lain, dan resolusi yang menimbulkan ketidakharmonisan dan friksi. Yang terakhir, hubungan dengan ketuhanan. Hubungan dengan ketuhanan meliputi tindakan individu dalam praktik ibadahnya, seperti sembahyang, berdoa, dan meditasi. Peran perawat dalam kebutuhan spiritualitas. Ada 5 peran perawat. Yang pertama, perawat memberikan asuhan keperawatan pada pasien secara holistik dengan memandang aspek mind, body, dan spirit pasien. Yang kedua, perawat membantu pasien dalam meningkatkan proses healing, resilience, dan mencapai status well-being. Yang ketiga, perawat membantu pasien dalam menentukan makna dan tujuan hidup, meningkatkan percaya diri pasien, sampai mendapatkan sumber harapan terhadap kesembuhan dari sakitnya. Peran yang keempat, perawat membantu pasien memahami spiritualitas yang diyakini untuk mencapai kesembuhan fisik dan psikis. Dan peran yang terakhir, perawat meningkatkan kemampuan pasien menerima kematian dengan damai. Misalnya, pada kasus pasien dengan penyakit terminal. Contoh spiritualitas. Contoh spiritualitas di sini kelompok kami mengangkat 2. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia atau kehidupan. Individu mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian atau penderitaan. Individu menjalin hubungan positif dan dinamis melalui keyakinan, rasa, percaya, dan cinta. Individu merasakan kehidupan yang terarah terlihat melalui harapan. Dan yang terakhir, individu mampu mengembangkan hubungan antar manusia yang positif. Sedangkan contoh spiritualitas dalam bidang keperawatan yaitu membangun hubungan antara perawat dan klien berdasarkan rasa percaya, proses perawatan, komitmen, serta menunjukkan rasa hormat untuk memberikan intervensi spiritual yang efektif. Perawat juga melakukan pengkajian keperawatan secara individu untuk perkembangan spiritualitas dirinya. Perawat harus mengembangkan identitas spiritualnya supaya lebih sensitif terhadap kebutuhan spiritual klien. Dan yang terakhir, perawat membangun hubungan terapeutik yang terjalin antara perawat dan klien dengan memberikan perawatan spiritual yang tepat.